Waktu recovery yang singkat jadi tantangan untuk Persib Bandung jalani laga sisa Liga 1 musim ini. Peta kekuatan 3 klub calon juara Liga 1 2022-2023, PSM Makassar bisa melejit. Bagaimana dengan Persib Bandung dan Persija Jakarta? Sebutan calon juara untuk PSM Makassar, sang arsitek malah tidak senang. Apa alasannya? 8 pemain Persib Bandung absen kontra Barito Putra. 3 diantaranya pemain inti termasuk Ciro Alves. Head to head Barito Putra kontra Persib Bandung, Maung Bandung diunggulkan. Persib Bandung tengah berupaya mengejar gelar juara Liga 1 2022. Syaratnya, Persib harus bisa menyapu bersih sisa laga yang ada, sembari menanti pesaingnya terpleset di perjalanan. Saat ini Persib Bandung menyisakan 9 pertandingan di Liga 1. Persib akan memulai pertarungan melawan Barito Putra pada Senin, 27 Februari mendatang. Untuk melakoni laga tersebut, pasukan Luis Mia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Laga Persib kontra Barito Putra digelar di markas Laskar Antasari di Stadion Demang Leman, Martapura, Kalimantan Selatan. Persib harus menempuh perjalanan sejauh 1.548 km dari kota Bandung. Belum lagi, Deddy Kusnandar CS harus dihadapi dengan jadwal yang padat. Sebab, 2 hari sebelumnya, Persib baru melakoni laga kandang menghadapi Arema FC. Dalam laga di Stadion Pakansari Bogor tersebut, Persib menang dengan skor 1-0. Padatnya jadwal ditambah jarak tempuh yang jauh jelas berdampak kepada performa pemain. Stamina para punggawa Persib Bandung harus benar-benar fit jika ingin terus meraih poin maksimal demi menjaga asa juara. Mantan pemain Persib Bandung Tantan mengungkapkan, padatnya jadwal pertandingan jelas akan menguras stamina para pemain. Belum lagi, tim harus menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Menurut Tantan, idealnya pertandingan digelar setiap 1 minggu sekali. Namun Persib dan hampir seluruh tim Liga 1 saat ini memainkan laga tiap 3-4 hari sekali. Namun dia enggan mengkritisi jadwal padat tersebut. Sebagai seorang mantan pemain, Tantan tentu pernah merasakan padatnya jadwal pertandingan. Karena itu, dia biasanya menyiasati hal tersebut dengan menjaga pola hidup dan juga pola makan. Hal itu kata dia jadi faktor yang dapat menjaga kondisi stamina pemain untuk menghadapi padatnya jadwal pertandingan. Mendekati akhir kompetisi, perburuan gelar juara BRI Liga 1 2022 semakin panas dan sengit. Khusus pekan ke-27 ini rivalitas 3 calon kampion yakni PSM Makassar, Persib Bandung dan Persija juga bertambah seru. Pertandingan terakhir pada pekan ke-26 BRI Liga 1 2022 digelar pada Jumat kemarin. Pertandingan tersebut menyajikan aksi yang mengagumkan dari para pemain sehingga memberikan tontonan yang seru. PSM Makassar berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini membuat PSM Makassar semakin kukuh di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2022 dengan koleksi 56 poin. PSM unggul 4 poin dari Persib Bandung yang membayangi di posisi kedua. Adapun Persebaya Surabaya harus bertahan di posisi ke-7 dengan nilai 37. Sedangkan Persija Jakarta ada di posisi ketiga dengan koleksi 50 poin. Dikutip dari bola.com, kita akan menganalisa peta langkah trio tim legendaris ex-perserikatan tersebut menghadapi laga penting itu. Yang pertama, potensi PSM Makassar semakin tak tertandingi. Di antara 3 kandidat juara musim ini, jadwal pertandingan PSM Makassar lebih ringan. Pasukan Bernardo Tavares akan main di kandang menjamu peringkat ke-13 Dewa United. Mental dan motivasi William Plim dan kawan-kawan diakini kian meningkat usai memenangkan duel klasik atas Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Juku Eja bertambah kukuh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 56 poin. Mereka memperlebar jarak dengan Persib Bandung sebanyak 4 poin dan Persija Jakarta dengan 6 poin.
Apalagi sejak pindah markas di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM Makassar belum pernah mengalami kekalahan. PSM hanya sekali kalah dari Madura United 0-1 dengan status tuan rumah ketika pertandingan sistem bubble di Stadion Maguwarjo Sleman 15 Desember silam. Yang kedua, Persib dan Persija terjepit. Tim asal Bandung dan ibu kota ini akan melakoni laga tandang. Persib melawat ke markas Barito Putra, sedangkan Persija Jakarta akan bertamu ke kandang Sape Kerap Madura United. Jika berkaca betapa susahnya Persija menundukkan Barito Putra dengan skor 2-1 pada pekan sebelumnya, tampaknya Persib juga bisa mengalami hal yang sama saat meladeni Laskar Antasari di Stadion Demang Leman. Macan Kemayoran butuh gol kemenangan yang dicetak Hansa Muyama di atas waktu normal. Artinya, sejak ditangani Rahmat Darmawan, Barito Putra kian tangguh. Apalagi tim asal Banjarmasin Kalsel ini sedang terus berusaha menjauhi zona degradasi dan juga dari kejaran dua tim papan bawah, yakni Persik Kediri dan Rans Nusantara FC. Yang ketiga, skuad Persija rontok. Dampak absennya banyak pemain muda di timnas Indonesia usia 20 membuat Persija Jakarta tampak ngos-ngosan pada beberapa partai terakhir. Situasi ini bisa terulang lagi saat menghadapi Madura United di Stadion Ratu Pamalingan Pamekasan pada Minggu hari ini. Madura United juga sedang mengejar Bali United dan Borneo FC untuk merebut posisi 5 besar di klasemen. Jika gagal menjegal pasukan Thomas Doll, posisi Beto Gonçalves dan kawan-kawan bisa semakin tercecer. PSM Makassar asuhan Bernardo Tavares melanjutkan tren positif dengan membungkuk Persebaya pada pekan ke-26 kemarin. Kemenangan atas Persebaya bermakna ganda bagi PSM Makassar. Selain meraih 3 poin penting yang membuat mereka semakin nyaman di puncak klasemen, hasil tersebut sekaligus memutus rekor buruk tak pernah menang di kandang Persebaya. Sebutan calon juara pun mulai disematkan banyak pihak kepada PSM Makassar yang tampil konsisten. Namun label tersebut tidak membuat pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares merasa senang. Ia tidak ingin label calon kuat juara menjadi beban William Plim CS dalam menatap sisa pertandingan kompetisi Liga 1. Menurut Bernardo Tavares, penampilan yang ditunjukkan oleh PSM Makassar musim ini sudah jauh melebihi ekspektasi dan target yang diberikan oleh manajemen tim. Menurutnya, hal yang paling penting saat ini adalah fokus menatap satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, tanpa memikirkan beban menjadi calon juara. Bernardo Tavares meminta kepada banyak pihak untuk tidak memberi tekanan kepada para pemainnya. Menurut Bernardo Tavares, tidak mudah membangun skuad PSM Makassar pada musim ini di tengah segala keterbatasan. Ia membangun komposisi skuad PSM Makassar dengan mengkombinasikan para pemain senior dengan rekrutan dari Liga 2 serta pemuda jebolan akademi. Sebenarnya kami tidak menatap juara. Target kami memang dari awal untuk lebih baik dari musim lalu, dan kami sudah melampaui hal tersebut. Kami hanya ingin menikmati sepak bola sekarang, dan fokus kami sebagai tim ada di pertandingan selanjutnya, tidak 2 pertandingan selanjutnya atau 3 selanjutnya. Tolong jangan berikan tekanan pada kami. Berikan tekanan pada tim-tim besar sana yang mungkin bisa menunjukkan jari pada pemain ini. Lalu datang. Kami membangun tim dengan karakteristik yang kami punya. Kami tidak punya privilege seperti tim besar lain yang tinggal tunjuk langsung dapat. Jelas Bernardo Tavares. Jelang laga kontra Barito Putra, Persib Bandung mulai mengatur ulang formasi karena 3 pemain pilar dipastikan akan absen. Pelatih Persib Bandung Luis Mia dipastikan akan kembali meracik formasi pemain baru usai 3 pemain utama, Nick Pipers, Ciro Alves, dan Ricky Kambuaya harus absen. Ketiga pemain ini dipastikan akan absen karena akumulasi kartu yang didapat ketiga pemain tersebut saat berlaga kontra Arema FC. Ricky dan Ciro mendapatkan kartu kuning keempat pada laga kontra Arema FC di Stadion Pakansari Cibinong Kamis lalu. Di laga tersebut juga Kuipers mendapatkan kartu kuning ketujuh yang mengharuskannya absen lagi. Jika dikalkulasikan, total pemain Persib Bandung yang bakal absen di laga kontra Barito Putra mencapai 8 pemain.
Dua pemain sedang dalam pemulihan cedera, yakni Zalnando dan Kevin Trumaki. Tiga pemain lainnya adalah trio timnas muda usia 20. Persib bertekad melanjutkan tren positifnya dengan mengincar kemenangan atas Barito Putra. Raihan 3 poin atas tuan rumah akan menjaga Pangeran Biru tetap bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1. Luis Mia sudah menegaskan bahwa timnya akan berjuang sampai akhir dalam perburuan gelar juara bersama PSM Makassar dan Persija. Tersisa 9 laga di Liga 1 2022. Pangeran Biru akan menatap setiap pertandingan layaknya final. Seperti diketahui, pada Senin nanti, Persib Bandung akan bersua Barito Putra. Pada putaran pertama lalu, tim asuhan pelatih Luis Mia berhasil menumbangkan Barito Putra dengan skor telak 5-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dilihat dari head-to-head pertemuan kedua tim selama 10 tahun terakhir, Persib Bandung terlihat sangat unggul dibandingkan tim berjuluk Laskar Antasari tersebut. Laga Persib kontra Barito Putra pernah terjadi pada tahun 2013. Kala itu Pangeran Biru yang masih ditukangi pelatih Jajang Nurjaman berhasil menaklukkan Barito Putra dengan skor tipis 3-2. Semenjak saat itu pertemuan kedua tim berakhir sangat sengit hingga harus sering diwarnai skor imbang. Dari 15 kali pertemuan keduanya, Persib Bandung hanya berhasil memenangkan 6 laga dari Barito Putra. Sedangkan tim Laskar Antasari hanya mampu menaklukkan Persib Bandung sebanyak 2 kali dan 7 pertandingan lainnya berakhir imbang.